Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi tentang konsep motivasi kerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan yang mengarahkan individu untuk berusaha secara optimal dalam mencapai tujuan. Terdapat dua sumber motivasi. Yang pertama, ada internal, yang berasal dari dalam diri individu. Dan yang kedua, itu eksternal, yang mempengaruhi oleh lingkungan. Memahami motivasi ini adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Lalu ada pendekatan motivasi kerja. Pendekatan yang pertama ada pendekatan tradisional. Pendekatan ini melihat kalau karyawan itu kerja karena uang. Jadi logikanya makin besar gaji, makin semangat juga kerjanya. Dalam pendekatan ini, karyawan dianggap lebih fokus ke kebutuhan ekonomi. Makanya perusahaan biasanya pakai sistem seperti gaji tinggi, bonus, dan insentif. Intinya itu uang jadi motivasi utama. Lalu yang kedua ada pendekatan hubungan manusia. Pendekatan hubungan manusia ini menekankan bahwa karyawan tidak hanya termotivasi oleh uang, tetapi juga oleh kebutuhan sosial seperti hubungan kerja yang baik, pengakuan, dan rasa memiliki. Jadi intinya kerja di tim yang solid bisa bikin lebih semangat daripada kerja sendirian, walaupun gajinya sama. Lalu saya akan menjelaskan hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow. Tingkat yang pertama ada aktualisasi diri atau self-actualization, yaitu keinginan untuk mencapai potensi terbaik diri. Contohnya, mengembangkan bakat, kreativitas, dan mencapai tujuan hidup. Misalnya, menjadi ahli di bidang tertentu atau mencapai impian pribadi. Lalu tingkat selanjutnya ada kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Kebutuhan akan penghargaan dari orang lain. Contohnya itu penghargaan kerja, status atau jabatan, dan rasa percaya diri. Selanjutnya ada kebutuhan sosial atau social needs. Manusia adalah makhluk sosial yang butuh hubungan dengan orang lain. Contohnya persahabatan, cinta dan kasih sayang, lalu dan rasa memiliki. Selanjutnya ada kebutuhan keamanan atau safety needs. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia butuh rasa aman. Contohnya keamanan kerja, kesehatan, dan perlindungan dari bahaya. Dalam dunia kerja, itu seperti gaji, asuransi, dan lingkungan kerja aman. Lalu tingkat yang terakhir ada kebutuhan fisiologi atau psychological needs. Ini adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, contohnya makan dan minum, tempat tinggal, dan istirahat. Jika kebutuhan ini belum terpenuhi, manusia akan sulit memikirkan hal lain. Teori dua faktor Hurwitz yaitu teori yang pertama kali diperkenalkan oleh psikolog bernama Frederick Hurwitz, dan motivasi kerja dipengaruhi oleh dua faktor. Kerja itu hanya mencegah ketidakpuasan karyawan, tetapi tidak secara langsung membantu memotivasi karyawan dalam bekerja. Ini adalah 5 poin proses motivasi kerja. Pertama yaitu identifikasi kebutuhan, di mana perusahaan harus mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan karyawan dalam bekerja. Yang kedua adalah penetapan tujuan, di mana perusahaan harus menetapkan tujuan yang jelas untuk karyawannya. Selanjutnya ada pemberian insentif, di mana perusahaan memberikan tambahan imbalan atau penghargaan di luar gaji pokok sebagai bentuk apresiasi kepada kinerja karyawan. Yang terakhir adalah evaluasi hasil, di mana tahapan ini adalah tahapan untuk menilai dan mengukur hasil kerja atau kegiatan untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai atau belum. Ini ada prinsip-prinsip motivasi kerja. Prinsip pertama adalah keadilan. Keadilan dalam dunia kerja berarti setiap karyawan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup pembagian tugas, sistem gaji, promosi, hingga penilaian kinerja. Jika karyawan merasa diperlakukan secara adil, mereka akan lebih percaya terhadap perusahaan dan termotivasi untuk bekerja lebih maksimal. Sebaliknya, jika tidak ada keadilan, hal ini bisa menurunkan semangat kerja, bahkan menimbulkan konflik di dalam tim.
Selanjutnya kita masuk ke teknik motivasi kerja yang dapat diterapkan dalam organisasi. Yang pertama adalah pemberian insentif. Insentif merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas kinerja mereka, biasanya dalam bentuk finansial seperti bonus, komisi, atau tunjangan. Insentif ini dapat menjadi pendorong utama bagi karyawan untuk bekerja lebih giat dan mencapai target yang telah ditentukan. Dengan adanya sistem insentif yang jelas dan adil, karyawan akan lebih termotivasi untuk meningkatkan produktivitas mereka. Jadi, kesimpulannya adalah motivasi kerja adalah kunci untuk mendorong kinerja karyawan yang lebih baik. Dengan memahami teori, prinsip, dan teknik motivasi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Hal ini akan menghasilkan tenaga kerja yang loyal, berkomitmen, dan berorientasi pada tujuan, yang pada gilirannya mendukung keberhasilan organisasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga materi yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman yang telah menonton. Sekian, terima kasih. Dadah! Dadah.